Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Makhrus atau penyambut sebelum saya, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri hafizahullah, para habib, wabil khusus Habib Husain bin Hasan Baharun hafizahullah, dan wabil khusus lagi Kiai Haji Makhrus beserta keluarga, wabil khusus Bunyai Nur Jazilah, dan para kiai, para hadirat dan para pejabat yang mewakili Menteri Agama. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengenang Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nur Iskandar, kita mengenang kepada bapak beliau Kiai Haji Iskandar. Yang saya tangkap, Kiai Haji Iskandar Al-Maghfurlah, beliau alumni Jampes, dan Jampes itu dengan Lirboyo masih tunggal mantu. Jadi Kiai Iksan itu dengan ibu saya masih misanan. Ketika beliau pulang di Banyuwangi, beliau sibuk dengan bisnis, Suatu ketika beliau diingatkan oleh Mbah Wali Hasan, ini ketepatan masih paman orang tua saya, supaya mengaji. Lantas apa yang beliau lakukan? Yaitu harta-hartanya yang dimiliki disodakohkan. Kita ingat seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberi pilihan antara al-mulku wal mal wal ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka kerajaan didapat, harta didapat. Jadi artinya afdalul istighal al-istighal bil ilmi. Sebaik-baiknya orang sibuk, yaitu sibuk dengan ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Isa alaihissalam, alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu, diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Wa hum warasatul anbiya. Derajatnya hanya di bawah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Iskandar, harta ditinggalkan, bisnis ditinggalkan, beliau mulang kepada santri-santrinya, dan barokahnya anak turun Al-Maghfurlah Kiai Iskandar ini menjadi orang-orang yang solihin wa solihat, menjadi ulama il amilin. Ini barokahnya, meninggalkan harta dan memilih istighal bil ilmi. Begitupun Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nur Iskandar, beliau di antara wazifahnya ini puasan Daud. Walaupun masih sakit, masih puasan Daud. Dan beliau ahli qiyamul lail istighosah. Entah ini Kiai Makhrus nurun apa belum.
Wa ma yusabih abahu fama dzolam ya. Namun yang ajib ya, Kiai Makhrus itu hadirin yang begitu banyak, tokoh-tokoh hafal semuanya ya. Seperti Pak Prabowo saja. Yang cerdas berarti. Katanya dari belakang saya pinter ngakali ya. Nah, mengakali dalam kebaikannya. Ingat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah bertemu dengan orang A'rabi. Setelah bertemu dengan orang A'rabi, maka yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar memberi pakaian yang sangat bagus kepada orang A'rabi. Lantas ditanya, ya Abdullah bin Umar, mengapa orang A'rabi diberi pakaian yang bagus? Misalkan saja ya, orang desa itu diberi pakaian atlas kan sudah terima kasih ya. Ini tidak, diberi BHS yang mahal. Apa jawab Abdullah bin Umar? Orang A'rabi tersebut merupakan kawan dekat ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga asadu birrul walidah ya, yang paling sangat berbuat baik atau birrul walidain kepada orang tua adalah menyambung kawan-kawan orang tua. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gus Makhrus, ini mengundang kawan-kawan Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Nur Iskandar, ini dalam rangka beliau melakukan birrul walidain. Mudah-mudahan diterima oleh Allah yang dilakukan, amin ya rabbal alamin. Dan juga jasa Kiai Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Nur Iskandar, beliau yaitu mondoknya di Lirboyo, lantas di Jakarta, sekolah di PT IKI ya. Itu produk dalam negeri ya. Namun manfaatnya luar biasa. Pondoknya saja cabangnya berapa Gus? 12 ya, 12. Dan manfaatnya itu dirasakan oleh keponakan-keponakannya ya, yang menjadi pengasuhnya. Maka dalam hal ini bagaimana kita memberikan manfaat? Kita mendoakan mudah-mudahan Al-Maghfurlah Kiai Nur Iskandar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amalnya oleh Allah, dan anak-anaknya minas solihin wa solihat, diberi oleh Allah dzurriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Ini adalah pentingnya. Ada syair mengatakan, ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Namun nikmat Allah yang agung adalah orang oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Allahumma rzuqna as-solihin wa solihat, Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Dengan arti, walaupun misalkan saja orang itu segi karir sukses ya, jabatan sukses, harta sukses, ini bila mana anaknya tidak solihin wa solihat, maka orang tua tidak akan bisa bahagia. Kita mendoakan memberikan manfaat, kita ilqa'un nasihat dan lain-lain, dan juga kita hadir di sini, kita intifak. Intifak kita melihat ya, para ulama, para habaib, yang mana melihat para ulama, para habaib dengan simpati, dengan senang, ini merupakan pahala yang sangat besar Pak nilainya. Ini intifak kita. Dan intifak kita pula ngalamat manfaat pula kita
yaitu di dalam Bukhari diterangkan ada malaikat yang berkeliling mencari ahli zikri dicari. Ketika majlis zikri itu ditemukan, maka malaikat yang menemukan majlis zikir mengundang atau memanggil malaikat-malaikat yang lain. Nanti majlis ilmi afdalu min majlis zikri, sebab dengan ilmu orang ingat Allah, dengan ilmu orang ibadahnya benar, dengan ilmu amalnya benar, dan seterusnya. Lantas terjadi dialog antara Allah dan malaikat, dan di akhir dialog Allah menyaksikan kepada para malaikat bahwasanya orang yang hadir di majlis demikian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka tidak diragukan, maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Dan orang yang hadir di majlis demikian oleh Allah diberi pahala. Dan orang yang hadir di majlis demikian doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang dilakukan oleh bapaknya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya Imam Ghazali rahimahullah ini beliau istiqomah hadir di pengajian-pengajian. Dan bapaknya Imam Ghazali itu mahabbah kepada ulama. Di tengah-tengah pengajian minta kepada Allah diberi anak yang solihin wa solihat, diberi anak yang alim. Lantas orang tua Imam Al-Ghazali diberi anak yang masyhur dua, satu Ahmad Al-Ghazali dan Muhammad Al-Ghazali. Ini orang yang hadir di masjid demikian, maka doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hadir di majlis demikian, itu rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan. Kalau orang itu mendapatkan rahmat dari Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Dengan arti orang itu bila menanti hisab, maka tidak mungkin selamat kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia, tidak mungkin kita tanpa salah ya. Yang tanpa dosa hanya Nabi yang maksum, adapun selain Nabi tidak maksum. Kita hidup di dunia ini, kita akan sulit bebas dari dosa ya. Kadang kita meremehkan orang lain, ini sudah berdosa. Kita ghibah kepada orang lain, ini merupakan dosa. Kita nulis di WA itu yang menyakitkan kepada orang lain, ini sudah berdosa. Man adza mu'minan, orang yang menyakiti orang mukmin ini termasuk yaitu dosa besar. Lah kita kan tidak mungkin akan selamat, akan bebas dari dosa-dosa. Baik dosa yang berhubungan kita kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kita tidak mungkin maksum. Dan amal kita, amal soleh kita, ini belum tentu diterima oleh Allah. Amal kita bersih apa tidak, ikhlas apa tidak, ujub apa tidak, riya apa tidak. Ini belum tentu amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa kita jelas. Adapun bila mana kita melakukan kesalahan-kesalahan, ini dosanya sudah jelas. Adapun kita melakukan amal kebaikan, ini belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan arti al-hisab wal adab, kata kalam sufi,
Orang dihisab oleh Allah itu berarti azab. Seperti dicontohkan, orang akan masuk di gedung, yang mana di gedung itu banyak hidangan-hidangan yang enak-enak. Kita akan masuk ditahan. Ini kan menyakitkan. Kita hidup di dunia tidak mungkin kita tidak berdosa, kita tidak mungkin kita tidak berbuat zalim. Nanti di akhirat ini kita akan dihisab. Khusoma'una, ya, musuh-musuh kita, yang orang yang pernah kita remehkan, kita rasani, ini besok akan menuntut. Bila mana kita tidak punya amal kebaikan untuk menutupnya, maka dosa-dosa orang yang pernah kita sakiti, kita zolimi, ini diperuntukkan kepada kita. Jadi artinya yaitu manusia itu hidup di dalam kekhawatiran. Ada dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Anas kulum halka ilal alimun, wal alimuna kulum halka ilal amilun, wal amiluna kulum halka ilal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khotorin azim. Hal yuktamu lahum bi husnil khatimah amla. Semua manusia hancur rusak kecuali orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu akan hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu semuanya hancur, tidak ada artinya kecuali orang yang ikhlas. Ikhlasan kelas tinggi. Dan orang ikhlas pun ini masih dalam kekhawatiran besar ala khotorin azim. Apakah husnul khatimah apa tidak? Allah marzuqna husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ghayatus sa'adah husnul khatimah. Puncak kebahagiaan adalah husnul khatimah. Jadi artinya kalian mondok, ya, kita melakukan ajaran-ajaran agama ini dalam rangka mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini intifak kita. Intifak kita pula almar'u ma'aman ahab, hadis, ya. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah. Sebab hanya dengan mahabbah saja, walaupun amalnya tidak sama dengan orang yang kita cintai, ini orang derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Kiai Makhrus ini mengundang panjenengan, ini merupakan bentuk tarbiyah beliau kepada kalian. Bentuk didik kepada kalian supaya kalian ingat kepada guru-guru kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan ila ayajidahu mamlukan fayasir fayu'tikah. Seorang anak tidak mungkin bisa membalas orang tuanya kecuali anak menemukan orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, lantas diberi dan dimerdekakan. Kita tidak mungkin menemukan orang tua kita menjadi budak, tidak mungkin kita memberinya dan memerdekakan. Dan guru merupakan bagian daripada orang tua kita. Bahkan ulama arhamu minal abba. Ulama itu lebih sayang daripada orang tua, dengan alasan kalau orang tua itu menjaga anaknya dari api neraka, namun kalau ulama itu menjaga orang dari naril akhirat. Nah, maka yaitu para alumni As-Siddiqiyah, ya, ini kan banyak yang di mana-mana, ya. Jadi informasinya ada di Hong Kong, di Turki, di bandara juga ada, ya. Alhamdulillah kalau ketemu alumni As-Siddiqiyah di bandara itu dimudahkan semuanya itu. Kalian diterima di masyarakat, kalian diterima di mana-mana, ini merupakan jasa al-maghfurlah Kiai Nur Iskandar. Maka adab kalian supaya bersyukur, dan bersyukurnya kita mendoakan kepada al-maghfurlah Kiai Nur Iskandar. Kalau ada acara pondok kita hadir, dan supaya anak-anak panjenengan dipondokkan kembali ke pondok As-Siddiqiyah. Mudah-mudahan anak-anak kita minas solihin was solihat minal ulama'il amilin amin ya rabbal alamin. Ini merupakan bentuk syukur orang yang dibaiki kepada orang, yaitu supaya dia berterima kasih. Terima kasihnya mendoakan kita silaturahim kepada putra-putra dan lain-lain.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya panjenengan ketika ada acara haul, ada alumni kalian datang, ini merupakan bentuk syukur kalian. Syukur itu makom tinggi. Ibadah yang tinggi nilainya itu makom syukur. Makom syukur. Berarti syukrul wasaid huwa syukrun lillah. Kita mensyukuri lantaran-lantarannya yang mengantarkan kita mendapatkan kebaikan, ini namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan hadir di sini merupakan ungkapan syukur kalian kepada Kiai Nur Iskandar. Kalau kalian syukur kepada Al-Maghfurlah Kiai Nur Iskandar, berarti kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu ibadah yang tingkat tinggi. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.